Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salam fisika. Selamat berjumpa kepada sobat fisika seluruhnya di Indonesia. Mengawali dari pembahasan bedah buku, saya akan membahas satu buku fisika. Itu karya saya sendiri, yaitu buku Fisika Grandmaster Outline Fisika. Bersama saya langsung, yaitu provokator fisika Arif Al-Fatah. Nah, bagi Anda yang ingin memiliki buku tersebut agar bisa untuk mengikuti, Anda bisa chat di kolom komentar atau Anda bisa menghubungi langsung di nomor WA kami. Ya, pembahasan pertama, kita akan membahas di bagian bab 1, yaitu tentang apa itu fisika. Fisika itu apa? Lalu kita ketahui bahwa dari sejak kecil, mungkin kita sudah biasa sering mendengar apa itu kata fisika, atau Anda ketika mempelajari di waktu MTS juga memahami apa itu fisika. Bahkan SD pun juga sudah memahami apa itu fisika. Yap, betul sekali. Fisika itu di sekitar kita. Anda bisa melihat, ya, bisa melihat dan membayangkan sendiri. Yang pertama, ketika Anda mulai bangun tidur, ya, ketika Anda mulai bangun tidur, itu seluruh sistem dalam tubuh Anda itu mulai bekerja. Sistem termodinamika, ketika Anda menguap, ya, suhu, kalor, dan yang lainnya, konsep-konsep fisika itu semuanya berlaku di situ. Kemudian Anda berdoa, ya, ada berdoa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihi nusyur, yaitu Anda itu bersyukur bahwa Anda dihidupkan kembali. Loh, kok hidupkan kembali? Artinya apa? Dalam konsep ini, maka sebenarnya kita itu mati ya, ketika tidur itu mati yang sebenarnya itu hakikatnya adalah ruh diambil. Itu namanya makhluk yang mati ketika tidak memiliki ruh, itu namanya makhluk yang mati. Nah, kemudian ketika setelah itu konsep fisika ketika Anda berdoa itu senap-senap di otak Anda, gelombang-gelombang ya macam-macam di otak Anda langsung bekerja, konsep fisika itu muncul. Kemudian ada kebiasaan manusia modern, yaitu langsung buka HP. Wah, ini tidak benar ya, jangan ditiru. Maka di sini konsep fisika Anda ketemu. Kemudian Anda menyalakan lampu, Anda berjalan, kemudian membuka pintu. Bahkan dalam membuka pintu pun ini konsep fisika sangat berperan sekali di sini. Kemudian setelah itu ada saran yang sangat bagus dalam ilmu kesehatan. Ini Anda setelah tidur itu ketika waktu mulut masih bau-baunya itu ya, nah bercampur dengan ler atau yang lainnya itu, maka Anda kumur-kumur dengan air hangat kemudian diminum ya. Itu sangat baik sekali untuk mencuci lambung kita. Sangat bagus sekali. Biasakan bangun tidur, Anda setelah bangun tidur itu minum air putih minimal ya 1 gelas lah. Bagus lagi itu yang hangat. Ya, 1 gelas atau 2 gelas kalau mampu. Itu di situ konsep fisika, fluida dan yang lainnya sangat berperan sekali. Muncul di situ. Kemudian ketika Anda masuk ke kamar mandi, kemudian Anda menyalakan keran, itu semuanya konsep fluida dan yang lainnya, tekanan, suhu. Ini konsep-konsep fisika yang sangat mendasar, itu semuanya ada di kehidupan kita. Setelah itu ketika Anda menyentuh air, mengapa terasa dingin, tapi ketika Anda handui, setelah wudhu itu misalkan, kok terasa malah lebih hangat ya daripada yang tidak dikenai air. Nah, itu di situ proses-proses fisika sangat berperan di itu. Kemudian setelah itu Anda berjalan ke masjid misalkan ini. Nah, inilah yang namanya fisika di sekitar kita. Jadi fisika itu all about life. Jadi itu seluruh kehidupan kita itu semuanya itu ada fisikanya. Nah, sekarang Anda bisa buka di halaman 1, ya, halaman 1 kita membahas 3 poin ini aja tentang bab 1 ini bagi pendahuluan hakikat fisika dan matematika untuk fisika. Jadi, perlu kita ketahui bahwa semesta itu diciptakan Tuhan dalam keadaan yang seimbang, teratur, ya, memiliki pola tertentu. Kalau kita menyebutnya itu sebagai sunatullah, yang ini sudah pasti
sebagai kebijakan Tuhan. Ya, kebijakan Tuhan. Nah, firman Allah dalam surat Al-Mulk ayat 3, saya potong ayatnya, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma tara fi khalqir rahmani min tafawud farji'il basara hal tara min futur. Ya, ma tara. Pada penggalan ini ma tara. Ya, ini nanti akan dijelaskan langsung oleh ini yang paling belakang, yaitu tafawud. Ini artinya apa? Bahwa lihatlah bahwa Anda tidak akan menjumpai itu di alam semesta itu kok tidak seimbang. Walaupun kita melihat ya, langit itu kayaknya bintang itu acak kayak gitu, akan tapi ketika kita tinjau lebih dalam lagi, lebih detail lagi, maka itu akan membentuk suatu keteraturan yang sangat indah sekali. Dulu waktu gempa di Jogja itu kayaknya semuanya itu kalang kabut, bingung gitu. Kan tapi hampir dipastikan rata-rata itu semuanya itu ketika yang bingung itu larinya adalah ke utara. Mungkin karena ada isu tsunami atau gimana. Nah, dari situ kekacauan ternyata juga ada keteraturan, maka maka dalam sistem kuantum itu ada seseorang yang bernama Profesor dari Wina, itu namanya Virchow Capra. Dia mempelajari tentang Taoisme di bagian timur dunia, di Cina, di Tiongkok. Maka di sini ada Taoisme yang itu dihubungkan dengan fisika. Dulu Anda mengenal namanya kerasakti itu kan ada biksu tong sancongnya. Isi adalah kosong, kosong adalah isi, teratur adalah acak, acak adalah teratur, diam adalah bergerak, bergerak diam. Itu kalau kita tinjau lebih dalam lagi melalui ilmu fisika, terutama kuantum, maka ilmu tersebut atau pernyataan tersebut itu sebenarnya ternyata ada makna filosofisnya sangat mendalam dan tepat sekali. Isi adalah kosong, contohnya adalah ketika Anda punya batu, itu kan isi batu berisi. Ketika Anda pecah-pecah terus, nanti yang Anda dapatkan adalah ruang kosong, hampa. Kosong adalah isi. Ya, itu contohnya adalah misalkan alam semesta ini terisi dari ruang-ruang hampa, kan? Tapi ketika digabungkan semuanya atau ditinjau secara keseluruhan, maka adalah isi. Nah, itulah. Jadi pembahasan seperti itu. Nah, kemudian fi khalqir rahman. Jadi alam semesta itu selain seimbang, itu adalah konsep yang sangat penting bagi mereka yang tidak ateis. Ya, jadi yang tidak ateis maka alam semesta itu adalah diciptakan. Jadi bukan alam semesta itu bukan tiba-tiba ada karena flash kuantum, kekacauan kuantum seperti yang dinyatakan oleh ilmuwan barat selama ini. Akan tapi alam semesta itu diciptakan. Namanya pencipta itu jelas sifatnya berbeda dengan yang diciptakan. Jangan samakan sifat-sifat yang ada pada pencipta dengan yang diciptakan. Yang diciptakan itu memiliki sifat terbatas, bukan memiliki sifat tergantung salah satu dengan yang lainnya, memiliki sifat-sifat kelemahan, ya, tidak bisa berdiri sendiri. Kemudian kalau memiliki batasan-batasan, kalau pencipta itu tidak memiliki batasan, ya dia berbeda, laisa kamitslihi syai'un, berbeda dengan yang diciptakannya. Nah, itulah alam semesta. Jadi sangat teratur, sudah dinyatakan dalam Al-Quran dan dinyatakan dalam sains modern. Nah, karena keteraturan tersebut, maka kita bisa mempelajarinya. Maka fisika itu sebenarnya adalah ilmu yang berupaya menemukan pola keteraturan dan keseimbangan tersebut. Ya, kemudian menampilkannya dalam bahasa matematik. Jadi alam semesta yang teratur ini sebagai ayat kauniyah. Kalau kitab itu sebagai ayat qauliyah. Bahasa kitab itu adalah bahasa Arab. Kemudian untuk memahaminya ada namanya ilmu tafsir. Nah, kalau di dalam ayat kauniyah bahasanya adalah matematika. Ilmu tafsirnya itu adalah fisika. Nah, sekarang kok hanya fisika? Kok nggak biologi, nggak kimia, nggak ekonomi, nggak yang lainnya? Nggak sosiologi atau yang lainnya, antropologi? Nah, inilah uniknya fisika. Kalau fisika itu yang ditinjau adalah seluruhnya sistem. Mau hidup, mati, bergerak, diem, panas, dingin, semuanya ditinjau. Nah, tapi kalau kimia hanya terbatas pada molekuler. Akan tapi kalau biologi hanya hayati. Ekonomi hanya interaksi antar manusia dalam hubungan muamalah, perdagangan. Kalau sosiologi, antropologi, dan semuanya itu terbatas. Akan tapi kalau fisika, seluruhnya.
Bahkan kejadian manusia, sosial manusia itu semuanya dipelajari dalam fisika. Maka Anda nanti akan mengenal di ekonomi itu yang namanya ilmu ekonomifisika. Ya, meninjau teori-teori di ekonomi itu menjadi menggunakan teori di fisika, menggunakan analogi-analogi. Ya, maka karena alam itu semesta itu teratur, itu merupakan sunatullah yang ditetapkan atau kebijakan-kebijakan Tuhan, maka sebenarnya kita bisa menyatakan bahwa fisika itu merupakan salah satu jalan ibadah yang ditempuh manusia untuk mengenal Tuhan dan ciptaannya. Jadi kita ingin mengenal Tuhan dan ciptaannya, kebijaksanaan yang diberikan Tuhan pada alam semesta. Itu sebenarnya fisikanya seperti itu. Jadi ketika kita mempelajari kebijakan Tuhan dan kemudian kita mengajarkan kepada orang lain, maka kita secara tidak langsung adalah seperti juru bicara Tuhan dalam menjelaskan ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat semesta, ayat-ayat alam. Harapannya apa harapannya? Harapannya adalah untuk rahmatan lil alam, memberikan manfaat dalam kehidupan berupa apa? Teknologi, ya seperti itu ya. Sehingga teknologi itu tidak merusak, sehingga menjadi barokah jika kita niatnya itu betul dalam mempelajari sains. Efeknya seperti itu. Ketika mempelajari alam semesta, ya, kalau kita melupakan penciptanya, bahkan kita akhirnya menjadi ateis, tidak mengakui penciptanya, ya itu akhirnya seperti ini. Sains itu akhirnya menjadi belenggu, menjadi uh, merusak. Matematika, sekali lagi saya bilang adalah sebagai bahasa dari alam semesta. Jadi alam semesta ini semuanya itu model-modelnya itu adalah dikonsepkan dalam semesta itu adalah dalam bentuk model matematika. Gerakan kita, semuanya itu ada persamaan matematikanya. Seluruh pergerakannya itu ada persamaan matematika. Itu memang bahasanya. Maka Anda ketika belajar ayat Qauliyah, ya, kitab suci, Anda belajar tafsir. Ketika mau belajar tafsir, ya jangan alergi bahasa Arab. Begitu juga ketika kita mempelajari ayat semesta, ayat kauniyah, ya kita belajar fisika. Belajar fisika, ya jangan alergi dengan matematika. Karena matematika itu seperti batu atau kayu bagi para pemahat atau kanvas dan cat minyak bagi para pelukis. Ya nggak mungkin kita melepas dari situ. Kemudian ini penting sekali niat belajar fisika. Ini sangat penting ya, sangat penting bahwa kita ketahui bersama sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Siapa itu orang yang berakal? Yang dinyatakan orang berakal itu siapa? Ada dua sifat utama, yaitu orang-orang yang mengingat Allah, zikrullah, ya, orang yang berzikir sambil berdiri atau duduk dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan, ya tafakarun, ya, tafakur. Dia itu orang yang memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Nah ini fisika masuk, sangat masuk di sini. Fisika itu adalah memahami penciptaan langit dan bumi dan seluruh yang ada di dalamnya, fenomena-fenomenanya. Dari sini nanti harapannya apa? Harapannya ini orang itu akan harapannya dia akan melihat bahwa semuanya ini tidak ada yang sia-sia. Jadi ketika kita belajar ini semuanya tidak sia-sia. Sehingga orang itu seorang hamba ya, sebagai itu dia akan mensucikan Tuhan ya, sebagai pencipta akan disucikan. Ya. Kemudian dia akan semakin takut dari siksanya. Ketika kita semakin menjauhi ajaran-ajaran agama. Nah itulah harapan ending dari kita belajar fisika. Maka dari sini Anda tentu ingat hadis ya dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis yang pertama, atau dalam kitab Bukhari Muslim dan kitab-kitab yang lainnya, ini biasanya ditaruh di bagian awal. Ini hadisnya sebenarnya panjang, tapi kita potong di bagian ini saja, yaitu tentang hadis niat, yaitu Rasulullah SAW ini melalui jalur Umar ya, ini diriwayatkan dari muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim, hadis yang sangat sahih. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Jadi ketika kita belajar fisika, ketika belajar tergantung niat kita. Kalau niat kita betul, niat kita benar,
ya kita semakin ke dalam rangka mempelajari kebijakan-kebijakan Tuhan, dalam rangka kita beribadah, maka insya Allah kita akan dibalas sebagai pahala. Ketika kita mengajar, kita mengajarkan ayat-ayat Allah, yaitu ayat kauniyah, maka apa yang kita lakukan semuanya itu tidak sia-sia hanya di dunia saja, tapi akan bermanfaat bagi kita semuanya dan bagi umat manusia. Kita akan mendapatkan pahalanya. Nah, kemudian kita tutup dengan pembahasan produk filsafat atau fisika sains itu produknya apa? Ya, produknya apa? Yang pertama, alam semesta di situ kan ada fakta, ya, fakta misalkan api. Api faktanya apa? Iya, betul sekali. Fakta adalah panas, membakar dan lain-lain. Nah, misalkan fakta. Fakta itu apa toh? Nah, fakta itu apa yang ada di alam semesta ini, yang itu fakta di situ bisa berupa yang tertangkap oleh mata, oleh telinga, oleh rasa, dan yang lainnya. Yang penting itu adalah yang tertangkap oleh indera manusia. Realitanya seperti apa? Ketika mempelajari ini sulit, fakta sulit, maka fisikawan itu butuh model. Jadi model itu sebagai satu analogi atau perbandingan mengenai suatu hal yang ditinjau. Ya. Tapi ini harus ada kesepakatan. Modelnya tidak sembarangan. Model ini digunakan untuk memudahkan. Kemudian dari fakta atau model itu diperlukan paradigma, cara pandang atau hipotesis dan dugaan awal, ya. Paradigma atau cara pandang dan hipotesis dugaan awal. Paradigma itu kerangka cara pandang kita. Cara pandang kita itu akan berubah-ubah. Masing-masing peradaban itu berubah. Dulu belum ada paradigma yang namanya hukum gravitasi. Ketika benda jatuh itu tidak ada. Aristoteles itu berpikir bahwa dia berpendapat bahwa alam semesta itu asalnya dari teori empat unsur, ya kan. Ada air, api, udara, dan tanah. Kemudian ketika ada batu jatuh, maka paradigmanya gimana? Dulu tidak mengenal gravitasi, belum mengenal paradigma gravitasi. Ya, jadi seperti itu. Sekarang kemudian setelah itu ada Newton, ya, paradigma gravitasi. Newton belajar dari buku-buku dari para saintis Muslim. Kemudian dia melakukan recovery ulang dengan kalkulusnya. Nah, kemudian Einstein berbeda lagi cara pandang. Kuantum nanti berbeda lagi. Jadi paradigma itu akan berubah-ubah. Masing-masing paradigma itu akan saling bertarung, maka yang paling kuat nanti itu yang akan bertahan lama. Ya. Kemudian setelah itu ketika ada fakta model, kita harus bisa menyusun hipotesis, dugaan ilmiah, dugaan sementara, atau jawaban sementara. Menduga-duga saja. Sains itu menduga-duga. Ya, sains itu adalah cocok logi. Ya, kalau cocok, ya itulah sains. Kalau enggak, ya ditinggalkan, cari yang cocok lagi. Ya mau seperti itu. Ya, dikira cocok lagi itu bukan sains. Nah, dari dua hal ini nanti di situ akan didapatkan lahirlah yang namanya konsep, postulat, prinsip, asas, teorema, hukum, semua teori. Itu Anda bisa membaca secara keseluruhan dalam buku ini, buku fisika ini. Apa tuh itu konsep? Nah, konsep intinya gambaran umum dari suatu gagasan lah, dari suatu gagasan. Kemudian postulat itu proporsi. Apa itu proporsi? Wah, sudah lagi ya. Proporsi itu adalah hubungan logis antara dua konsep. Ada dua konsep, hubungannya logis, itu namanya proposisi. Kemudian proposisi ini dianggap sebagai suatu kebenaran dan tanpa perlu pembuktian. Nah, itu namanya postulat. Nah, ini karena nggak konsisten ya orang Barat, dia ini sebagai suatu hasil yang ilmiah postulat itu. Tetapi ketika kita nyatakan bahwa kitab suci ini tidak ada keraguan ini sebagai suatu postulat, mereka tidak menerima. Saya tidak menerima. Jadi postulat itu tidak perlu dipertanyakan lagi ya, oleh orang yang menggunakan, tidak perlu lagi ditanyakan. Jadi, seperti itu. Kemudian ada prinsip atau asas, pernyataan mendasar yang mengandung kebenaran. Baik kebenarannya itu umum atau khusus, berlakunya itu umum atau untuk pedoman berpikir. Itu namanya prinsip atau asas. Teorema itu matematikanya, dalam bentuk matematikanya, sedangkan hukum itu adalah pernyataan atas fakta, ya, pernyataan atas fakta untuk menggambarkan fenomena gejala alam. Hukum gravitasi, hukum Newton tentang gerak, faktanya seperti itu.
sudah bisa untuk menjelaskan dan memprediksi. Jadi dua hal yang paling penting dalam fisika itu dua hal. Selama sesuatu itu bisa menjelaskan sesuatu fenomena dan untuk memprediksi dan prediksinya tepat terus, maka disitulah mulai berlakunya hukum. Berbeda dengan teori. Nah, kalau teori itu pandangan, serangkaian pandangan sistematis tentang fenomena alam. Ini yang paling utama di bagian teori ini ya, teori hati-hati. Untuk khusus teori itu hati-hati, dibedakan dengan hukum. Ini nanti dalam pembelajaran fisika, Anda akan menjumpai istilah seperti postulat Einstein, konsep, prinsip, asas Black, prinsip Bernoulli, teorema usaha energi, hukum Newton, gravitasi, teori kinetik gas, dan lain-lainnya. Nah, seluruhnya ini hasil produk ini mendasari seluruh penemuan teknologi yang ada, rahmatan alamin. Maka kami orang-orang fisika dan fisikawan itu menyatakan dengan berani bahwa fisika itu adalah the king of science, rajanya sains. Karena seluruh teknologi yang ada tidak ada yang mendasarnya kecuali dari fisika. Objek fisika semuanya menjadi objeknya. Yang fisik semuanya gitu. Nah, kuinnya sama kalau untuk king. Ya, matematika itu adalah kuinnya kalau bisa kita modelkan. Kita kembali di bagian teori ini, khusus teori. Jadi untuk teori ini, teori tidak pernah akan menjadi fakta atau hukum. Saya ulangi, teori tidak pernah menjadi fakta atau hukum. Jadi teori itu hanyalah pandangan sistematis saja, pandangan sistematis yang terangkai gitu. Nah, dibutuhkan nih ribuan eksperimen untuk membangun suatu teori. Tetapi, nah ini cukup satu saja eksperimen untuk menggagalkan sebuah teori. Jadi ketika Anda mau membangun teori, Anda butuh ribuan pendukung eksperimen. Akan tetapi ketika ada satu saja orang yang mampu menunjukkan secara eksperimen kegagalan teori tersebut, maka selesai ya. Maka sejatinya eksperimen itu bukan untuk membuktikan kebenaran, bukan. Justru eksperimen itu sebenarnya untuk membuktikan kesalahan sebuah teori. Teori yang nanti masih bertahan, teori itu masih bertahan, maka akan dipertahankan terus. Yang tidak bertahan, ya nanti akan ditinggalkan. Jadi seperti itu kalau terkait dengan teori. Ya, matur sukron. Saya pikir seperti itu untuk video perdana ini terkait dengan hakikat fisika dan niat kita belajar fisika. Semoga kita semuanya diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga yang sedikit ini bisa menambah wawasan ilmu pada kita dan memberikan manfaat pada kehidupan kita. Dari saya sekian dulu, ada kekurangannya mohon maaf. Salam fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.